tenang karena barangkali terlalu sibuk kepada dunia. Untuk itu bagaimana di dalam Al-Quran ada petunjuk Quran, petunjuk hidup kita. Tentu saja bagaimana supaya hidup kita ini tenang, hidup kita ini sabar, bagaimana supaya hidup kita ini penuh bermanfaat dan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat 10 ayat 57, dalam Quran surat Yunus ayat 57 ada resep petunjuk kepada kita semua, terutama kepada orang-orang yang beriman, yaitu pertama Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin wallahu a'lam bishawab. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya seluruh manusia telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di sini ada 4 resep yang datang dari Allah kepada kita, kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas. Yang pertama yaitu mau'izatan min rabbikum, pelajaran nasihat dari Tuhanmu. Yang kedua wasifat lima fis sudur, penawar bagi penyakit-penyakit yang berada dalam hati. Yang ketiga hudan, telah datang petunjuk kepada kita. Warahmatun, dan rahmat. Allah berseru kepada seluruh manusia bahwanya kepada mereka telah datang Al-Quran melalui Rasulnya. Di dalam Al-Quran terkandung pedoman-pedoman hidup yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Fungsi Al-Quran yang memperbaiki jiwa manusia. Yang pertama yaitu mau'izah, yaitu pelajaran berupa nasihat-nasihat dari Allah kepada seluruh manusia agar mencintai yang hak, juga mencintai yang benar, serta menjauhi perbuatan yang batil dan perbuatan yang jahat. Yang kedua resep dari Allah syifa'un, yaitu penyembuh, penawar bagi penyakit yang bersarang di dalam dada, manusia, penyakit rohani, yaitu diantaranya penyakit syirik, kufur, dan munafik, termasuk penyakit yang mengganggu ketentraman jiwa, putus harapan, lemah pendirian, memperturutkan hawa nafsu, hasud, dengki, dan pengecut. Itulah Al-Quran sebagai syifa supaya hidup kita ini tenang. Bacalah Al-Quran, sebab di dalam Al-Quran terdapat berbagai obat penyakit-penyakit yang telah kami sebutkan tadi. Kemudian supaya hidup kita tenang, hudan, itu ada petunjuk ke jalan yang lurus, membimbing manusia agar giat beramal, menjalankan aturan hukum-hukum Allah. Hudan di sini disebut Al-Quran, hudan linnas, petunjuk hidup manusia. Al-Quran kita baca, kita renungkan isinya, amalkan Al-Quran. Dengan Al-Quran, dalam Quran menyebutkan ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah
hati kita akan tenang dengan zikir membaca Al-Quran. Yang keempat, supaya hidup kita ini penuh keberkahan, hidup kita ini tenang, penuh barokah, yaitu Allah bukan rahmat, yaitu karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Al-Quran sebagai pedoman hidup, juga Al-Quran pun membawakan rahmat bagi kita, terutama orang-orang yang beriman. Hari ini sidang Jumat yang berbahagia. Dari nasihat-nasihat ini mari kita laksanakan untuk supaya hidup kita ini penuh keberkahan, hidup kita ini penuh yang penuh ketenangan. Tentu saja di antaranya adalah melaksanakan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sidang Jumat yang berbahagia, bagaimana amal-amal kita. Ucapan Ali bin Abi Thalib, "Man kana yaumun khairun min amsihi fa huwa rawi." Barang siapa yang hari ini beramal lebih baik daripada kemarin, maka termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumun mislu amsihi bahwa mampu. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka termasuk orang yang rugi. Wa man kana yaumu syarran fi amsihi bahwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin, maka termasuk dia orang yang terlaknat, orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari keterangan ini tentu saja kita selaku orang muslim tentu ingin menjadi orang yang beruntung, tidak mau menjadi orang yang rugi hidup ini, termasuk tidak mau orang yang terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja mari kita beramal soleh. Amal yang bagaimana? Amal terus meningkat. Maka yaumul khairun min amsihi wa huwa rabiun. Termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini beramal lebih baik daripada hari kemarin, membaca Qur'annya meningkat, sholat tahajudnya meningkat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, beramal juga meningkat, disebut orang itu yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Yang kedua, wa man kana yaumun mislu amsihi fa huwa mahzun. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, amalnya rata saja, dengan kemarin tidak ada peningkatan, disebutkan orang itu orang yang mahzun, orang yang rugi. Tentu saja kita tidak mau disebut orang yang rugi hidup ini. Maka mari kita nambah baca Qur'annya hanya terus kita baca Qur'an, kemudian telaah Al-Quran, hayati kandungan-kandungan Al-Quran, insya Allah kita akan hidup, kita akan tenang. Apalagi yang ketiga, wa man kana yaumu syarron fi amsihi fa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka termasuk orang yang terkutuk, terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindarilah yang ketiga ini. Mari kita jangan sampai termasuk orang-orang yang terkutuk. Hidup kita ini rugi. Misalnya rugi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Seandainya masing-masing merenung dan bertanya, dari manakah kita berasal, berada di mana kita ini, dan akan kemana kita ini? Tentu saja kita selaku orang yang beriman, kita berasal dari Allah.
Kita berada di dunia ini dan akan kemana? Akan kembali semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia berasal dari Allah. Semua manusia akan tentu saja melaksanakan akan di dunia ini beramal dan akan kembali kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Wa ma hadhihi hayatud dunya illa lahun wa la'ibun. Wa inna daral akhirata la hayawan. La kana ya'lamun. Artinya, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Kalau mereka mengetahui, banyak orang yang terkecoh hidup dunia ini sepertinya akan selama-lamanya. Padahal hidup dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada orang yang umurnya sampai ratusan tahun. Sudah terlalu lama umurnya panjang juga pikun. Tidak ingat lagi. Ada yang 116, itu juga pikun. Anda pikun tua, tentu saja ini juga akan berkurang melaksanakan ibadahnya pada Allah. Jadi hayat dunia ini hanyalah lahun walahun. Hanya sementara, hanya main. Yang akan seandainya langgeng adalah kehidupan akhirat. Maka itu ketika kita di alam dunia ini, marilah kita bersama-sama untuk melaksanakan ibadah, bekal untuk akhirat. Dengan bekal akhirat ini kita akan selamat, akan bahagia. Dengan takwa kepada Allah, akan takwa Allah tentu saja selamat di dunia juga selamat